Ini adalah Toyota Kijang Innova Reborn tipe 2.0V Automatic tahun 2019. Mobil ini merupakan MPV medium dengan sasis leather frame yang merupakan mobil legend di Indonesia. Tipe V mendapat improvement headlamp LED seperti Venturer di pertengahan 2018. Bannya menggunakan Dunlop NA Safe dengan profil 205/65R16. Desainnya tergolong standar dan mudah diterima. Innova ini merupakan Innova terakhir dengan sasis leather frame dan penggerak belakang sebelum digantikan oleh Innova Zenix. Interiornya berwarna orange dan hitam dengan wood panel untuk edisi improvement ini. Varian V mendapat beberapa ubahan dan finishing yang lebih mewah dibanding tipe G. Joknya berdesain berbeda yang lebih tebal dan motif fabriknya seperti motif kulit macan yang terasa mewah. Sama seperti tipe Q, hanya berbeda warna saja. Metal clusternya sudah seperti Toyota kelas premium yang berdesain 3 dimensi dengan MID Full TFT. Tombol setir lengkap dengan tombol MID, sayang setirnya masih belum kulit di tipe ini. Head unit dengan layar lebih besar dan frame yang menyatu. AC digital single zone yang tampilannya jauh lebih modern. Ada mode berkendara namun masih tanpa stability control. Ada aksen silver dan piano black di beberapa bagian yang tidak ada di tipe G. Sudah dilengkapi juga dengan ambient light berwarna biru yang mewah dan justru fitur ini tidak ada di Fortuner. Ubahan di interiornya cukup banyak di tipe ini, walau sayangnya fitur smart key juga tetap belum hadir di tipe V. Ada meja lipat di sini, joknya sudah dilengkapi armrest tengah dengan cup holder. Secara ruang kabin ia lega, masih nyaman untuk penumpang belakang. Ruang kepala agak mepet karena memang joknya yang sangat tinggi. Ada monitor tambahan di sini di edisi improvement. Tampilan dashboard khas Innova Reborn yang belekuk dan streamline. AC belakang juga sudah digital pengaturannya dengan ambient light yang mewah. Ada lampu baca individual di kiri dan kanannya. Jok baris ketiga masih memadai walau tidak terlalu lega. Innova Reborn ini memang tidak selega Innova sebelumnya. Platform Innova Reborn ini masih sama dengan Innova lama, hanya bodinya saja diganti dan dimensinya memang sedikit membesar akibat moncongnya yang diperpanjang. Desain Innova masih terlihat cukup modern dan berkarakter, terlihat sederhana namun clean dan tidak aneh-aneh. Tipe V mendapat defogger belakang. Tuas pembuka bagasi ada di sini, kapasitasnya cukup lega. Joknya bisa dilipat ke samping dengan perbandingan 50/50. Pelipatan sudah dibantu dengan pegas sehingga tidak terlalu berat. Di baris ketiga masih ada storage di kiri dan kanannya, sayangnya tanpa armrest. Headrest tengah bisa disimpan di sisi kiri bagasi ini ketika joknya ingin dilipat. Karena masih berpenggerak roda belakang, kabinnya tidak bisa seluas Innova Zenix. Lantai kabinnya pun menjadi tinggi dan mengurangi ruang kabinnya. Innova Reborn ini masih dijual barunya baik untuk mesin bensin dan diesel, walaupun hanya tipe G. Tipe V menawarkan banyak ubahan positif di interiornya yang membuatnya lebih mewah dibanding tipe G yang sangat minim fitur untuk standar sekarang. Tuas transmisi ringan dipindahkan, parking brake juga mudah dioperasikan. Masuk ke D dan mobil langsung berjalan cukup cepat. Sudah menjadi ciri khas Innova Reborn dan Fortuner ketika masuk ke D dan mobil menggelinding cukup cepat dibanding mobil lain. Rasa mobil ini halus. Mengendarai Innova Reborn ini memang rasanya seperti membawa mobil yang besar. Ayunan seperti kapal sangat terasa di sini. Dashboardnya yang panjang dan lebar juga turut membuat mobil ini besar. Visibilitasnya lega ke berbagai arah, posisi duduknya cukup pas, walaupun setirnya tetap terasa kurang dekat. Setir ini sudah tilt dan teleskopik, namun memang kurang dekat posisinya. Pengaturan ketinggian jok bisa sangat jauh, bisa cukup rendah walaupun mengurangi visibilitasnya karena dashboardnya yang sangat tinggi.
Armrestnya posisinya tidak menyangga dengan baik sehingga nyaris tidak berfungsi. Masih banyak mobil di kelas di bawah ini yang menawarkan posisi duduk lebih baik. Peredaman mobil ini enak, ia terasa kedap dari suara luar dan kolong, namun suara mesin masih agak masuk. Tidak terlalu mengganggu karena mesin bensinnya memang jauh lebih halus dibanding mesin dieselnya. Dan di tipe V ini peredamannya juga sudah jauh lebih improve dibanding tipe G yang agak berisik. Sangat terasa perbedaannya dan juga didukung audio yang lebih baik di tipe ini. Mesin mobil ini 2000cc bensin yang sebenarnya masih sama dengan Innova lama, namun dengan teknologi Dual VVT-i. Tenaganya terasa berat dan lemot, di putaran bawah ia kurang bertenaga, dan di putaran atas lebih kurang lagi. Mesinnya hanya berteriak ketika pedal gas diinjak, sehingga mobil ini memang tidak cocok untuk pengendaraan agresif. Pengendaraan agresif juga membuat mobil ini makin boros. Cara untuk menikmati mobil ini adalah dengan berkendara santai dan halus, karena memang Innova bensin ini ditujukan untuk mereka yang tidak suka dengan mesin diesel yang kasar. Jika mengincar tenaga dan performa, varian diesel jauh lebih recommended. Improvement dari Innova bensin lama adalah di konsumsi BBM-nya yang sedikit lebih irit di mobil ini. Setidaknya walaupun performanya kurang, ia bisa tidak seboros Innova lama, walaupun tetap tidak tergolong irit juga untuk kapasitas mesin 2000cc-nya, apalagi jika dibanding dengan Innova Zenix. Transmisi mobil ini otomatis 6-speed yang juga sangat improve dibanding Innova lama yang hanya 4-speed. Giginya yang lebih banyak membuat mobil ini rasionya makin halus. RPM bisa dijaga tetap rendah dan juga ketika cruising di tol ia lebih relaxing. Perpindahan giginya lebih halus dan cepat walaupun masih tergolong standar untuk mobil sekarang. Transmisi ini juga lebih pintar dalam memilih gigi dibanding transmisi Innova lama. Mobil ini memiliki mode berkendara yang akan mengubah karakter throttle response-nya. Di mode Eco saat ini, ia sangat dibatasi tenaganya. Injakan pedal gasnya akan menjadi ditahan agar mobil bisa lebih efisien dan irit, walaupun memang akan menjadi lebih lemot. Namun mode berkendara ini tidak mengubah sama sekali sistem transmisi dan juga mesinnya, hanya memainkan pedal gas saja yang dibatasi inputnya. Di mode normal, ia sedikit lebih responsif karena di injakan pedal gas yang sama, outputnya akan berbeda dibanding mode Eco. Di mode Power juga ia lebih besar lagi bukaan pedal gasnya sehingga lebih maksimal. Namun untuk salip menyalip di mobil ini terasa kurang mumpuni di mode Power sekalipun. Lebih optimal di varian diesel untuk menggunakan mode berkendara ini. Mobil ini juga memiliki mode sequential atau manual melalui tuas transmisinya. Tinggal geser ke posisi S dan akan muncul tulisan S4 secara default di MID-nya. Namun cara kerja transmisi ini berbeda dari mode manual di mobil lain, sama juga seperti di Fortuner. S4 di sini artinya gigi akan dibatasi dari gigi 1 hingga gigi 4. Pengguna tidak bisa memilih gigi individual sendiri. Jika ingin gigi 1, harus menurunkan ke S1. Kemudian ketika berpindah ke S2, gigi tidak dibatasi di gigi 2 saja, melainkan tetap di gigi 1 dan gigi 2 tergantung kecepatan Anda. Saat upshift dan downshift, responnya tidak terlalu cepat, namun terasa natural karena transmisi ini memang memiliki gigi sungguhan, bukan seperti transmisi CVT. Kenyamanan mobil ini standar tergantung dari medan yang dilalui. Mobil ini empuk dan memiliki sasis leather frame yang akan sangat cocok untuk melewati jalanan tidak rata dan cenderung rusak, seperti jalanan antar provinsi yang tidak terlalu halus. Getaran-getaran dan lubang-lubang kecil di jalan akan sangat redam dengan kombinasi sasis dan suspensi mobil ini. Mobil tidak perlu mengerem terlalu banyak untuk melewati lubang dan jalanan yang tidak rata.
Pengendara akan tetap percaya diri dan memang bentingan mobil ini terasa solid dan kuat. Tidak ada rasa kasar dan bunyi-bunyi aneh dari kaki-kakinya. Namun untuk jalan halus dan jalan tol, suspensi ini tidak enak karena limbung. Saat berjalan lurus di kecepatan tinggi pun ia agak mengayun. Ayunannya terkadang terasa berlebihan dan dapat menimbulkan rasa mual bagi penumpang yang sensitif. Handling mobil ini juga tidak enak. Mengendarai mobil ini agak melelahkan karena setirnya yang berat ditambah rasionya yang besar, sehingga terasa kurang lincah. Pengemudi butuh banyak memutar setir ketika bermanuver bersama mobil ini. Respon setirnya masih aman karena power steeringnya masih hidrolis dan tetap sedikit ada feedback. Setir juga bisa self-centering ketika berbelok. Di jalan tol, mobil ini terasa mantap namun tetap limbung akibat kombinasi ground clearance tinggi dan sasisnya yang leather frame. Overall, Innova tetap menjadi mobil ideal untuk banyak orang. Ia serba pas dan tidak menimbulkan banyak keluhan bagi yang sudah terbiasa naik mobil yang lebih bagus. Namun, ia juga tidak terlihat sangat menonjol dan berlebihan. Performa di varian bensin memang kurang, namun tidak semua keluarga butuh performa lebih di sebuah MPV. Fiturnya tergolong biasa, namun masih cukup memadai. Kenyamanan melewati berbagai medan dan kehandalannya sudah teruji. Tidak fun to drive dan tidak ergonomis, namun masih dapat memberikan ketenangan dalam berkendara. Tidak heran mobil ini tetap diminati terlepas dari segala kekurangannya, dan tetap menjadi ikon mobil keluarga Indonesia yang cocok untuk segala kalangan.